Davide Tardozzi ungkap penyebab turunnya performa Francesco Bagnaia akibat meniru data telemetri Marc Marquez. Setelah 2 seri awal MotoGP 2025, publik dibuat terkejut dengan dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand serta MotoGP Argentina. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tampak kesulitan menandingi kecepatan Marquez, meskipun keduanya menggunakan motor yang sama, Ducati Desmosedici GP25. Penurunan performa Bagnaia ini menimbulkan banyak spekulasi. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah keputusannya untuk terlalu fokus pada data telemetri Marquez. Hal ini bahkan diakui oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yang mengungkapkan bahwa meniru gaya balap Marquez bisa menjadi keputusan yang kurang tepat bagi Bagnaia. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim berturut-turut, tentu tidak ingin kehilangan dominasinya begitu saja. Namun, dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari Marquez, Bagnaia justru mencoba meniru data telemetri rekan setimnya tersebut. Data telemetri adalah kumpulan informasi penting yang merekam setiap aspek performa motor dan gaya balap seorang pembalap. Mulai dari titik pengereman, sudut kemiringan motor, akselerasi, hingga kontrol gas, semuanya tercatat dengan sangat detail. Dengan menganalisis data ini, seorang pembalap bisa memahami apa yang dilakukan rivalnya di lintasan. Namun, masalahnya adalah gaya balap Marc Marquez sangat unik dan sulit untuk ditiru oleh pembalap lain. Marquez dikenal memiliki teknik berkendara yang agresif dengan kontrol motor yang luar biasa. Beberapa pembalap yang pernah menjadi rekan setimnya, seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Pol Espargaro, seringkali kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya balap Marquez dan justru mengalami penurunan performa. Davide Tardozzi pun menyoroti kesalahan yang dilakukan Bagnaia. Menurutnya, Bagnaia harus lebih percaya pada kemampuan dan gaya balapnya sendiri ketimbang mencoba meniru Marquez. Menurut saya, saat Pecco bilang ingin terus meraih kemenangan dengan kembali memakai GP24, dia bilang begitu karena sadar akan lebih baik jika dia mengikuti jalannya sendiri, ujar Tardozzi. Jika dia terlalu fokus pada apa yang dilakukan Marc, itu justru akan semakin sulit. Bagnaia harus kembali menemukan kenyamanannya sendiri di atas motor, tambahnya. Bagnaia sempat mengindikasikan keinginannya untuk kembali menggunakan motor Ducati Desmosedici GP4 yang ia gunakan musim lalu. Hal ini karena ia merasa lebih nyaman dengan karakteristik motor tersebut dibandingkan dengan GP25 yang saat ini ia kendarai. Keinginan Bagnaia untuk kembali ke Ducati GP24 bukanlah tanpa alasan. Motor ini terbukti masih sangat kompetitif di tangan pembalap lain. Beberapa pembalap tim satelit Ducati, seperti Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, berhasil finish di depan Bagnaia pada balapan terakhir di Argentina. Selain itu, Ducati juga tidak melakukan pembaruan besar pada mesin GP25 dibandingkan dengan GP24. Ini berarti, dari segi performa, GP24 masih bisa bersaing di level tertinggi. Dengan kondisi saat ini, Bagnaia memiliki dua pilihan. Ia bisa tetap mencoba memahami dan menyesuaikan diri dengan GP25, atau kembali menggunakan GP24 yang sudah lebih familiar baginya. Apapun pilihannya, satu hal yang pasti adalah bahwa ia harus segera menemukan kembali kepercayaan dirinya agar bisa kembali bersaing di papan atas. Selanjutnya, MotoGP akan menggelar seri ketiga di Austin, Amerika Serikat, pada 30 Maret 2025. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek favorit Marc Marquez, di mana ia telah meraih banyak kemenangan di sana. Bagnaia sendiri mengakui bahwa selisih 31 poin dengan Marquez di klasemen sementara sudah cukup besar dan tidak boleh semakin melebar. Oleh karena itu, ia harus menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan performanya sebelum balapan di Austin. Kami perlu menyelesaikan situasi ini sesegera mungkin dan mulai memulihkan poin, tegas Bagnaia. Apakah Bagnaia bisa bangkit dan menyaingi Marquez di MotoGP Amerika? Ataukah Marquez akan kembali mendominasi dan semakin menjauh di puncak klasemen? Semua akan terjawab dalam balapan mendatang. Francesco Bagnaia siapkan strategi baru.
Misi jegal Marc Marquez di MotoGP Amerika. MotoGP 2025 baru memasuki seri awal, tetapi persaingan semakin memanas. Marc Marquez tampil mendominasi di dua seri awal musim ini, mencetak kemenangan sempurna di Thailand dan Argentina. Namun, di balik kejayaannya, ada satu nama yang tidak tinggal diam, Francesco Pecco Bagnaia. Sang juara dunia dua kali itu merasa frustrasi setelah gagal bersaing di MotoGP Argentina. Kini, Bagnaia siap melakukan perubahan besar demi menjegal Marquez di MotoGP Amerika yang akan berlangsung pada 30 Maret 2025 di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Di MotoGP Argentina 2025, Bagnaia harus puas finish di posisi keempat, tertinggal 5,536 detik dari Marc Marquez yang finish pertama dengan catatan waktu 41 menit 11,100 detik. Bagi Bagnaia, hasil ini terasa sangat mengecewakan. Sejak awal balapan, ia kesulitan menemukan ritmenya dan terjebak di belakang Franco Morbidelli selama 25 laps. Saya mengharapkan lebih dari diri saya sendiri. Tapi sejak awal, saya kesulitan menemukan ritme, ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan. Hasil ini membuatnya semakin tertinggal dalam klasemen sementara. Bagnaia kini berada di posisi ketiga dengan 43 poin, terpaut 31 poin dari Marquez yang nyaman di puncak. Namun, alih-alih menyerah, Bagnaia justru bertekad bangkit dan menyiapkan strategi baru untuk menghadapi balapan berikutnya. Salah satu langkah ekstrim yang akan diambil Bagnaia adalah kembali menggunakan motor Ducati GP24. Awalnya, Bagnaia memilih menggunakan Ducati GP25, motor terbaru yang dikembangkan untuk musim ini. Namun, setelah dua balapan, ia merasa ada yang kurang dengan motornya, terutama dalam kontrol ban belakang dan pengereman. Kami membuat langkah maju selama akhir pekan, tetapi saya masih kehilangan sesuatu, terutama dalam kontrol ban belakang. Itu aneh, padahal motornya mirip dengan tahun lalu, ujar Bagnaia. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk kembali menggunakan GP24, motor yang sudah membawanya meraih gelar juara dunia pada 2023. Mungkin mulai balapan berikutnya, saya akan kembali ke GP24, karena saat ini perasaan saya sangat aneh, tambahnya. Keputusan ini menjadi taruhan besar bagi Bagnaia, terutama karena MotoGP Amerika akan berlangsung di Circuit of the Americas, kota, sirkuit favorit Marc Marquez. Marquez dikenal sebagai Raja Kota karena memiliki rekor kemenangan terbanyak di sana. Dengan catatan tersebut, balapan di Austin bisa menjadi tantangan terbesar bagi Bagnaia. Bagnaia sadar bahwa 31 poin adalah selisih yang besar untuk dikejar, tetapi ia percaya MotoGP 2025 masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. 31 poin sudah terlalu banyak, tetapi kami harus ingat bahwa musim masih panjang. Kami harus segera menyelesaikan masalah ini agar bisa mulai mengejar poin, tegasnya. Selain itu, Bagnaia yakin bahwa kunci utama untuk mengalahkan Marquez bukan hanya di motor, tetapi juga di mindset dan strategi balapan. Bagnaia tidak hanya ingin naik podium di MotoGP Amerika, tetapi ingin meraih kemenangan pertamanya musim ini. Kuncinya adalah menemukan kembali perasaan saya, karena dengan itu saya bisa berjuang untuk meraih kemenangan, bukan hanya posisi keempat, ucapnya dengan penuh tekad. Ia juga menekankan bahwa bekerja sama dengan tim adalah faktor utama untuk menemukan solusi terbaik agar bisa kembali ke jalur kemenangan. Saya mungkin harus mencoba beradaptasi dengan situasi ini, tetapi saya tahu bahwa bekerja dengan tim saya akan membuat perbedaan, tutup Bagnaia. MotoGP Amerika akan menjadi uji coba besar bagi strategi baru Bagnaia. Jika ia berhasil beradaptasi dengan GP24 dan menemukan kembali ritmenya, maka Marc Marquez mungkin akan mendapatkan perlawanan sengit di Austin. Namun, jika strategi ini gagal, maka Marquez bisa semakin memperlebar jarak di klasemen dan mengukuhkan dominasinya di awal musim MotoGP 2025. Akankah perubahan besar yang dilakukan Bagnaia membuahkan hasil? Atau justru Marquez akan kembali mendominasi di kota? Jawabannya akan kita temukan pada MotoGP Amerika, 30 Maret 2025. Rivalitas sengit Marquez bersaudara menuju gelar juara dunia MotoGP 2025. MotoGP selalu menghadirkan persaingan sengit di lintasan, tetapi musim ini ada satu cerita yang menarik perhatian lebih dari biasanya.
persaingan antara kakak dan adik dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez, sang juara dunia 6 kali, kini harus berhadapan dengan pesaing yang sangat mengenalnya sejak kecil, adiknya sendiri, Alex Marquez. Dalam beberapa musim terakhir, Alex memang belum benar-benar dianggap sebagai kandidat kuat dalam perebutan gelar. Namun, performanya yang luar biasa di awal musim ini membuat banyak pihak mulai menaruh perhatian lebih padanya. Bahkan, Marc Marquez sendiri mengakui bahwa Alex memiliki potensi besar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez yang kini membalap untuk tim Gresini Racing mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, Alex justru lebih berpotensi menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara. Alex akan memenangkan beberapa balapan tahun ini, lebih dari satu balapan, ujar Marc Marquez dalam wawancaranya dengan Motorsport. Sebagai seorang kakak sekaligus pesaing di lintasan, Marc sangat memahami potensi adiknya. Ia menegaskan bahwa jika Alex mampu menemukan kepercayaan dirinya, maka peluangnya untuk meraih gelar juara dunia sangat besar. Saya tahu bahwa ketika dia merasa percaya diri, dia bisa memenangkan kejuaraan dunia. Seperti yang dia lakukan di Moto3 dan Moto2, Alex adalah lawan utama untuk persaingan gelar juara dunia musim ini, tambahnya. Pernyataan Marc ini bukan sekadar dukungan seorang kakak, melainkan juga berdasarkan fakta di lintasan. Dalam beberapa balapan terakhir, Alex terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan bahkan berhasil mengusik posisi Marc di beberapa kesempatan. Sejauh ini, performa Alex Marquez di musim 2025 memang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2 seri terakhir di MotoGP Thailand dan Argentina, ia tampil begitu kompetitif dan bahkan sempat memimpin balapan. Di GP Argentina yang berlangsung di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Alex berhasil memberikan tekanan besar kepada Marc. Dalam balapan utama, Alex yang berada di posisi kedua sempat mengambil alih posisi terdepan dari Marc saat balapan memasuki laps ke-11. Meskipun pada akhirnya Marc mampu merebut kembali posisi pertama di laps ke-18 dan memenangkan balapan, statistik menunjukkan bahwa Alex memiliki catatan waktu tercepat dari laps 4 hingga laps 22. Ini membuktikan bahwa ia semakin kompetitif dan menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Marc pun mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan gaya berkendara adiknya di balapan tersebut. Saya terkesan dengan cara Alex mengendarai motornya hari ini. Ia sangat mulus, sangat baik dalam menjaga kecepatan di tikungan, ungkap Marc. Ia bahkan sempat berpikir bahwa Alex berada di level yang berbeda pada hari itu. Jika Alex terus mempertahankan performanya dan mampu memenangkan lebih banyak balapan, bukan tidak mungkin ia benar-benar akan menjadi pesaing utama Marc dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Persaingan ini tentu sangat menarik, bukan hanya karena keduanya berasal dari keluarga yang sama, tetapi juga karena MotoGP belum pernah menyaksikan kakak dan adik bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia. Bayangkan jika di akhir musim, gelar juara dunia MotoGP ditentukan oleh duel antara dua bersaudara ini. Ini akan menjadi sejarah besar yang tidak hanya menarik bagi para penggemar MotoGP, tetapi juga dunia olahraga secara keseluruhan. GP Amerika Serikat, babak baru rivalitas Marquez bersaudara selanjutnya, duel sengit antara Marc dan Alex akan kembali berlanjut di GP Amerika Serikat yang akan digelar di sirkuit Austin pada 28 hingga 30 Maret. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek favorit Marc Marquez, di mana ia telah mencatat banyak kemenangan sebelumnya. Namun, dengan performa Alex yang semakin meningkat, bukan tidak mungkin ia akan memberikan kejutan dan bahkan menantang dominasi sang kakak di trek ini. MotoGP musim ini benar-benar akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah. Apakah Alex Marquez mampu mengalahkan sang kakak dan merebut gelar juara dunia? Ataukah Marc tetap mempertahankan dominasinya dan menambah koleksi gelarnya? Yang jelas, persaingan antara Marquez bersaudara akan menjadi tontonan yang sangat seru dan penuh drama sepanjang musim ini. MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez dominasi sesi praktis dengan rekor baru. MotoGP kembali hadir di Argentina, membawa atmosfer penuh gairah dan persaingan sengit di sirkuit Termas de Rio Hondo. Para pembalap terbaik dunia bertarung untuk mengamankan posisi langsung ke sesi kualifikasi kedua, dan sesi praktis kali ini menjadi panggung bagi aksi luar biasa, catatan waktu impresif, serta rekor yang akhirnya pecah setelah lebih dari satu dekade. Sesi praktis berlangsung dalam kondisi trek yang sepenuhnya kering dengan suhu permukaan lintasan mencapai 30 derajat Celcius, memberikan kondisi optimal bagi para pembalap untuk menguji batas performa mereka.
Mayoritas pebalap memilih kombinasi ban depan medium, sementara untuk ban belakang bervariasi antara medium dan soft. Sejak awal sesi, persaingan sudah sangat ketat, dengan beberapa nama besar langsung mencatatkan waktu kompetitif. Di 10 menit pertama, Alex Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 38,205, menempatkannya di puncak sementara. Ia diikuti oleh Johann Zarco dan Francesco Bagnaia yang juga menunjukkan performa kuat di awal sesi. Di pertengahan sesi, Marc Marquez yang tampil dengan kombinasi ban medium-medium mulai meningkatkan ritme balapnya. Pada menit ke-20, ia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 37,739, yang mendekati rekor lap sirkuit ini, yakni 1:37.683, rekor yang ia sendiri torehkan pada tahun 2014. Masuki menit ke-30, persaingan semakin panas. Marco Bezzecco naik ke posisi kedua dan menjadi pembalap kedua yang berhasil menembus catatan waktu di angka 1 menit 37-an, menunjukkan bahwa rekor lintasan yang sudah bertahan 11 tahun bisa saja pecah kapan saja. Pada menit ke-45, Marc Marquez masih kokoh di posisi pertama, diikuti oleh Pedro Acosta dan Bezzecchi. Namun, hanya 1 menit berselang, Bezzecchi memberikan kejutan dengan torehan waktu 1 menit 37,510, yang berarti ia telah berhasil mencatatkan waktu tercepat baru, mengalahkan rekor lama yang bertahan sejak 2014. Tapi kejayaan Bezzecchi tak berlangsung lama. Marc Marquez, yang tampak semakin nyaman dengan motornya, langsung merespons di awal menit ke-49 dengan catatan waktu 1 menit 37,438. Rekor yang baru saja ditorehkan Bezzecchi pun langsung dipecahkan oleh Marquez. Ketika sesi memasuki menit-menit terakhir, persaingan masih sengit. Francesco Bagnaia mengalami crash di menit ke-55, menghambat upayanya untuk memperbaiki catatan waktunya. Sementara itu, di menit ke-59, Alex Marquez kembali naik ke posisi kedua, menggeser Bezzecchi yang sebelumnya berada di peringkat 2. Dan drama belum berakhir. Di menit ke-60, Marc Marquez kembali mengukir sejarah dengan catatan waktu baru, 1 menit 37,295. Dengan catatan ini, ia semakin mengokohkan dominasinya di sesi praktis dan memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat dengan rekor laps terbaru di sirkuit Termas de Rio Hondo. Setelah 60 menit penuh aksi, Marc Marquez keluar sebagai pembalap tercepat di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Dengan hasil ini, ia memastikan tempatnya di sesi kualifikasi kedua, bersama 9 pembalap lainnya, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Alex Rins, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, dan Francesco Bagnaia. Sesi Praktice di MotoGP Argentina 2025 memberikan tontonan luar biasa dengan banyaknya aksi menegangkan serta pemecahan rekor yang terjadi hanya dalam hitungan menit. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pebalap terbaik di grid, dengan kecepatan dan konsistensi yang sulit ditandingi. Dengan hasil ini, persaingan di sesi kualifikasi dan balapan utama dipastikan akan semakin menarik. Akankah Marc Marquez mempertahankan dominasinya? Atau justru ada kejutan dari pebalap lain yang akan menantangnya di balapan nanti? Kita tunggu aksinya di hari Sabtu dan Minggu. Bagnaia kecewa usai 2 kali diasapi Marc Marquez yang tampil gemilang di MotoGP Thailand. Setelah MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram, Francesco "Pecco" Bagnaia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Rekaman yang dirilis oleh situs resmi MotoGP menunjukkan bagaimana pembalap utama tersebut tampak frustrasi setelah hanya mampu finish di posisi ketiga dalam sprint race maupun main race. Balapan di Buriram benar-benar dikuasai oleh Marc Marquez. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu langsung tampil luar biasa di seri pertamanya bersama tim pabrikan, memenangkan 2 balapan sekaligus. Tidak hanya itu, Pecco Bagnaia bahkan harus rela finish di belakang Alex Marquez, Gresini Racing, yang berhasil mengamankan posisi kedua dalam 2 balapan tersebut. Bagi Bagnaia, ini bukan awal yang ia harapkan. Pada musim 2024, ia tampil dominan dengan memenangkan 11 main race dan 7 sprint race.
Namun, kini, sejak seri pertama, ia harus menerima kenyataan bahwa rival terbesarnya ada di dalam tim yang sama. Setelah balapan, suasana di garasi Ducati Lenovo terlihat kontras. Di satu sisi, Marc Marquez dan timnya larut dalam euforia kemenangan, sementara di sisi lain, Pecco Bagnaia duduk termenung, terlihat jelas bahwa ia sedang memikirkan apa yang salah dalam balapan tersebut. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mencoba memberikan semangat kepada Bagnaia. "Kita mengawali musim di podium," kata Tardozzi, seperti yang terlihat dalam edisi terbaru MotoGP Unseen. "Saya tahu Anda tidak senang, tapi ini bukanlah hasil yang buruk." Namun, Bagnaia dengan tegas menanggapi, "Saya tidak pernah merasa puas dengan hanya finish di posisi ketiga, itu masalahnya." Tardozzi mencoba menenangkan suasana. "Aku mengerti. Tapi berada di podium tetaplah sebuah pencapaian yang berarti. Itu menandakan bahwa Anda sudah melakukan sesuatu dengan baik." Sementara itu, manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan perspektif berbeda. Ia mengingatkan Bagnaia tentang musim 2024, ketika kesalahan kecil hampir membuatnya kehilangan gelar. "Ingat tahun lalu. Itu penting," ujar Dall'Igna. Namun, Bagnaia tampaknya masih belum bisa menerima hasil tersebut begitu saja. Ia dengan cepat menimpali, "Saya tahu betapa pentingnya menyelesaikan balapan. Tapi yang lebih penting sekarang adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi." Setelah percakapan itu, video berlanjut dengan memperlihatkan perayaan kemenangan di kubu Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tampak begitu gembira bersama timnya, merayakan kesuksesan besar dalam debutnya bersama Ducati pabrikan. Sebaliknya, di sisi lain garasi, ekspresi Bagnaia masih dipenuhi rasa frustrasi. Dengan hasil ini, ia sudah tertinggal 14 poin dari Marquez di klasemen kejuaraan sejak seri pertama. Bagi Bagnaia, ini adalah pukulan mental yang cukup besar. Ia harus segera mencari solusi agar bisa kembali bersaing dengan Marquez dalam perebutan gelar. Apakah Bagnaia mampu bangkit dan memberikan perlawanan lebih kuat di seri berikutnya? Ataukah Marquez akan terus melanjutkan dominasinya bersama Ducati? Jawaban dari pertarungan seru ini akan segera terungkap dalam balapan-balapan selanjutnya.